guys, welcome back to my YouTube channel Mawaddah Warahmah. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra. Untuk mengetahui tentang teori sastra, mari kita simak video dari saya. Teori sastra. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai teori sastra, marilah kita bahas terlebih dahulu 3 aspek karya sastra. Yang pertama yaitu sejarah sastra, yang kedua yaitu kritik sastra, dan yang ketiga yaitu teori sastra. Selanjutnya, kita kupas yang pertama yaitu sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Seperti mempelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Selanjutnya yaitu kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cara menghakimi suatu karya sastra dengan cara menilai dan mempertimbangkan karya sastra tertentu. Berfungsi mengkaji dan menafsirkan karya sastra dengan lebih luas. Dan biasanya dihasilkan dari kritikus sastra. Selanjutnya yaitu teori sastra. Teori sastra berasal dari 2 kata, yaitu teori dan sastra. Teori adalah suatu sistem yang harus kita pahami dengan tujuan yaitu untuk memahami sesuatu. Sedangkan kata sastra berasal dari kata susastra yang artinya tulisan yang baik. Karena terjadinya erosi bahasa, maka masyarakat telah melupakan kata susastra, dan kata sastra lebih lazim digunakan di masyarakat. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata sas dan tra. Kata sas berarti mengajar, sedangkan kata tra berarti sarana atau alat. Dapat kita pahami bahwa teori sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip sastra, baik itu sifat, struktur, maupun jenis-jenis sastra. Jadi, dari ketiga aspek sastra ini saling berkaitan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Jika kita ingin mengetahui mengenai sejarah sastra, kita juga harus memahami teori sastra dan kritik sastra. Begitu juga sebaliknya. Baik, berikutnya yaitu manfaat mempelajari sastra. Membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas, seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan, serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Melalui sastra, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang setiap orang. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi sedikit pengantar mengenai teori sastra. Semoga apa yang saya bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.